Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau portofolio yang katanya aman, itu ternyata nggak aman sama sekali? Nah, hari ini kita akan bongkar sebuah strategi dari The Holy Grail of Investing yang mungkin banget bakal mengubah cara Anda berpikir soal investasi selamanya. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan utamanya. Coba deh, sekarang lihat portofolio Anda. Anda yakin itu beneran terlindungi kalau pasar lagi gonjang-ganjing? Yuk kita cari tahu sama-sama. Oke, di bagian pertama ini kita akan bongkar satu mitos besar dalam investasi yang mungkin banyak dari kita masih percaya sampai sekarang. Selama ini kan kita diajarin, diversifikasi itu kunci. Beli saham, terus beli properti buat penyeimbang, gitu kan? Tapi coba lihat data ini deh. Antara tahun 2010 dan 2020, real estate lewat REITs ternyata bergerak 80% searah dengan pasar saham. Artinya apa? Waktu saham anjlok, properti Anda juga ikut keseret turun. Ini mah bukan diversifikasi, ini cuma ilusi keamanan aja. Dan kondisi ini bahaya banget loh. Orang-orang, terutama para pensiunan yang harusnya udah santai menikmati hidup, malah jadi terpaksa ngambil resiko gede. Bayangin aja, Wall Street Journal pernah ngeliput ada investor umur 85 tahun yang hampir semua uang pensiunnya ditaruh di saham. Gila kan? Kenapa? Ya karena mereka ngerasa kejebak, ngerasa nggak ada pilihan lain. Terus, kalau investor biasa kejebak, gimana dong dengan orang-orang super kaya? Apa sih rahasia mereka? Apa yang mereka lakuin secara beda buat ngehindarin jebakan ini? Nah, disinilah perbedaannya kelihatan jelas banget. Kita-kita, investor retail, biasanya cuma main di saham sama obligasi publik. Udah, itu aja. Sementara itu, investor-investor kelas kakap, mereka justru menaruh porsi gede dananya di aset-aset swasta. Aset yang pergerakannya, nah ini kuncinya, nggak ada hubungannya sama sekali sama naik turunnya pasar saham. Oke, jadi penasaran kan aset-aset alternatif ini tuh wujudnya kayak apa sih? Yuk kita bedah 3 contoh yang keren banget. Yang pertama, ekuitas swasta. Coba bayangin ini, ada sekitar 80% perusahaan gede di dunia yang omsetnya ratusan juta dolar, tapi sahamnya tuh nggak bisa Anda beli di aplikasi trading biasa. Nah, justru disitulah peluang emasnya tersembunyi. Dan hasilnya, wow, bedanya kayak langit dan bumi. Kalau Anda investasi 1 juta dolar di S&P 500, itu bakal tumbuh jadi 26 juta dolar. Keren kan? Tapi tunggu dulu, dengan uang yang sama di ekuitas swasta, nilainya meroket jadi hampir 140 juta dolar. Ini bukan untung-untungan loh. Data menunjukkan ekuitas swasta ini udah konsisten ngalahin pasar publik selama 35 tahun berturut-turut. Oke, strategi kedua ini, aduh pinter banget deh. Analoginya gini, daripada cuma beli sebotol anggur, kenapa nggak sekalian aja punya kebun anggurnya? Nah, inilah yang disebut saham JP. Anda bukan cuma invest di satu dana, tapi Anda beli sebagian saham perusahaan manajemen asetnya, perusahaan yang ngelola semua dana mereka. Kenapa ini bisa se-powerful itu? Karena Anda dapat 3 keuntungan sekaligus. 1, Anda dapat pemasukan rutin yang stabil dari biaya manajemen mereka. 2, Anda juga kebagian untung gede waktu investasi mereka sukses. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, Anda dapat diversifikasi tingkat dewa. Kenapa? Karena Anda otomatis punya porsi di semua investasi yang pernah mereka lakukan. Jadi, mau pasar naik atau turun, portofolio Anda jauh lebih aman. Dan yang terakhir, ini dia aset yang mungkin paling eksklusif dan paling tahan banting dari semuanya, punya sebagian saham tim olahraga profesional. Dan ini bukan buat gengsi-gengsian doang ya, angkanya bicara sendiri. Tim-tim olahraga ini secara konsisten ngalahin pasar saham, imbal hasilnya rata-rata 18% setahun, jauh di atas S&P 500. Logikanya gimana? Simple, harga tiket, hak siar, sponsor, semua itu kan cenderung naik seiring inflasi, jadi aset ini ibaratnya benteng pertahanan yang kuat banget ngelawan inflasi. Nah, setelah kita lihat semua contoh tadi, apa sih benang merahnya? Apa sih inti dari semua ini? Inilah yang membawa kita ke jantung dari seluruh strategi ini. Inilah dia cawan suci investasi yang sebenarnya, sebuah konsep dari investor legendaris Ray Dalio. Intinya tuh bukan soal jago-jagoan milih saham yang bakal naik, bukan. Tujuannya adalah ngumpulin sekitar 8-12 aset berkualitas tinggi yang, nah, ini kata kuncinya, tidak berkorelasi. Aset-aset yang nggak bergerak barengan. Jadi pas saham anjlok, aset Anda yang lain tetap aman, atau bahkan nilainya naik. Itulah diversifikasi yang sejati. Tapi ya, setelah semua strategi, angka, dan grafik ini, penulis buku ini menutup dengan sebuah pengingat yang
jujur bikin saya mikir. Mereka bilang cawan suci finansial ini memang penting buat bangun kekayaan. Tapi ada cawan suci lain yang jauh lebih berharga, yaitu momen-momen kecil saat kita bisa bersyukur, saat kita menemukan makna hidup. Pada akhirnya, itulah kekayaan yang sesungguhnya. Jadi sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Coba sekarang, jujur, lihat lagi portofolio Anda. Kira-kira apa satu aset tidak berkorelasi yang belum ada di sana? Aset apa yang bisa Anda tambahkan untuk bikin portofolio Anda jauh lebih kuat, lebih tahan banting, dan benar-benar siap ngadepin apapun ke depannya?